Maka kata guru saya dulu, kalau mau ngecek kita banyak dosa atau sedikit dosa, bukan nggak ada dosa, pasti berdosa, kan gitu. Kalau mau ngecek banyak dosa dengan sedikit dosa, coba tes hafal Quran. Kalau susah ngapal Quran, berarti banyak dosa, kata guru saya. Karena para penghafal Quran ini kalau lihat maksiat sedikit aja, itu hilang Al-Qurannya. Imam Syafi'i itu hafal Quran sejak umur 7 tahun ketika dia melihat betis ibu-ibu. Tidak sengaja lagi ya. Ibu-ibu lagi betisnya. Hilang seperempat Al-Quran dia. Hilang, Bu. Pak, hilang. Ah, nggak gitu Pak Ustaz, saya nggak pernah hilang. Nggak pernah hafal ya, makanya hilang. Nggak ada yang dihafal, apa hilang pula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua serta seluruh pengurus Masjid Babus Sobar, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang insya Allah dimuliakan serta ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan pagi ini kita semua yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala setiap urusan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi saya sudah berkali-kali juga ceramah khutbah Idul Fitri dulu, udah lama betul. Ini baru masuk subuh, di kajian subuh di Babus Sobar. Terasa enak ya, dingin-dingin. Yang ngantuk, tambah ngantuk ya. Nama saya Said Al-Khudri. Saya lahir asli Pekanbaru. Ayah mak saya orang Perawang. Ayah mak saya orang Perawang. Saya lahir di Pekanbaru, saya langsung tamat SD dari Pekanbaru langsung berangkat ke Jawa, ke Cirebon, Jawa Barat untuk belajar menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dengan izin Allah 3 tahun hafal Quran 30 juz di kala itu. Kemudian melanjutkan di pondok yang sama dengan pelajaran tafsir, fikih dan lain sebagainya. Sampai 6 tahun lah di Jawa itu, di Cirebon. Dan insya Allah tidak pulang-pulang. 6 tahun itu tak pulang-pulang. Jadi lebaran, puasa, Idul Fitri, Idul Adha, di situ ya di pondok itu. Karena target saya bilang mak saya takkan pulang sebelum saya hafal Quran, sebelum saya selesaikan tugas-tugas saya sebagai santri di pondok pesantren itu. Jadi kalau Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang, kalah sama saya. 6 kali puasa, 6 kali lebaran tak pulang-pulang. Kalau mak saya tak pernah jumpa saya 6 tahun tuh, tak pernah jumpa. Tak pernah, karena nggak ada. Kalau sekarang udah ada video call. Dulu tak ada, telepon pun setahun sekali lebaran. Itu pun dah nggak tahan, nangis. Kalau ayah saya sering ke Jawa. Hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali beliau ke Jawa. Sering lihat. 6 tahun di pondok, pulang ke Pekanbaru,
tak tahu apa-apa. Saya bilang, nggak usah jemput ya, nggak usah jemput mak, saya pulang sendiri aja. Dengan bagaknya gitu. Pulang sendiri kaget, kan baru, udah berubah semua 6 tahun. Pulang sampai di simpang, mak saya tengok di luar pagar nengok saya. Itu mak saya tahu itu mak saya. Mak saya tengok saya juga. Itu bukan anak saya itu. 6 tahun dari kecil tiba-tiba ada berjenggot, pulang kan kaget juga dia. Bukan anak saya itu. Masuk lagi gambar ke rumahnya. Pada akhirnya pas saya bilang saya anak mak nih, Masya Allah, langsung dia menangis luar biasa. 6 tahun tak jumpa-jumpa. Sebulan tak betah di Pekanbaru, nak cari pondok lagi. Pergilah ke Batam. Cari pondok di Batam, dapat pondok di Batam 1 bulan nggak betah karena panasnya luar biasa dan maksiatnya pun penuh di sana sekeliling pondok itu. Panas cuaca sekaligus panas hati juga. Balik lagi ke Pekanbaru, minta lagi cari pondok lain. Dapatlah pondok di Lampung, Kota Metro. Di Kota Metro dapat di sana, ditaruh di sana 4 tahun. 4 tahun belajar lagi di pondok pesantren, di 2 pondok sekaligus. 1 pondok tahfiz karena mengulang Al-Quran, 1 lagi pondok kitab kuning. Jadi selesai 4 tahun, baru pulang ke Pekanbaru. Pulang ke Pekanbaru, ambil S1 bahasa Arab. 2013, alhamdulillah selesai munaqashah ujian akhir, tapi belum wisuda. Belum, bulan 6 selesai ujian, bulan 10 nikah dulu. Karena nggak tahan lagi. Nak maksiatnya maksudnya itu. Maksiatnya itu nggak tahan tuh, Pak. Maksiatnya banyak betul. Karena para penghafal Quran ini kalau lihat maksiat sedikit aja, itu hilang Al-Qurannya. Imam Syafi'i itu hafal Quran sejak umur 7 tahun. Ketika dia melihat betis ibu-ibu, tidak sengaja lagi ya, ibu-ibu lagi betisnya, hilang 1/4 Al-Quran dia. Hilang, Bu. Pak, hilang. Nggak gitu Pak Ustaz, saya nggak pernah hilang, nggak pernah hafal ya, maka nggak hilang. Nggak ada yang dihafal, apa hilang pula? Yang dihafal itu makanya hilang, karena Al-Quran tidak berhubungan dengan akal. Al-Quran itu hubungannya dengan hati. Ya, Al-Quran itu nggak hubungan dengan akal, hubungannya dengan hati. Hilangnya bukan karena akal, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia begini, tidak. Hubungan hilangnya atau munculnya itu berhubungan dengan hati. Coba lihat. Saya pernah lomba di pondok dulu, ada lomba MTQ tingkat kota. Tingkat kota kita menang berapa kali kota, kita jalurnya mudah lah. Juara 1 terus. Sampai masuk ke provinsi dulu di Cirebon, di Lampung itu. Masuk provinsi, lomba tahfiz. Soal pertama mudah, jawab. Soal kedua jawab. Soal ketiga jawab. Soal keempat jawab. Selesai soal keempat kita jawab, mulai terasa ada hati, rasa kesombongan situ muncul. Yang kelima ini mudah. Seketika soal kelima dimunculkan, seketika hilang semuanya. Karena nggak hubungan dengan sini, hubungannya dengan hati. Ketika dimunculkan soal kelima, langsung ketika itu hilang total. Tak dapat jawab. Sampai pada akhirnya nyesal, baru beristighfar, langsung Allah munculkan balik Al-Quran itu. Nah, itulah Al-Quran. Bukan berhubungan dengan akal, tapi berhubungan dengan hati. Baru-baru ini saya khutbah disuruh imam, bacalah. Baca yang sering dibaca orang. Ayat pertama, rakaat pertama baca surah At-Tariq. Saya nggak bahas orang, saya bahas di sendiri aja dulu. At-Tariq saya baca lancar. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Lancar sampai habis. Rakaat kedua baca At-Tin. Nah, itu kan udah biasa dengar. Biasa juga dibacakan. Baca Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma
asfala safinin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Hilang. Karena pas waktu baca itu muncul, enak kali saya imam nih. Merasa enak kali saya imam nih. Mulai terasa itu muncul rasa ria, rasa ingin sombong itu muncul itu. Seketika langsung hilang. Padahal atin cuma illalladzina amanu wa amilus shalihat, ditegur falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kondisi Al-Qur'an. Jadi Al-Quran bukan milik orang cerdas. Al-Quran bukan milik anak-anak. Al-Quran itu milik semua kalangan, semua umur. Asal hatinya mencintai Al-Quran. Tidak ada rasa sombong, iri, dengki hati, sebagainya untuk menerima Al-Quran. Al-Quran hanya akan masuk kepada hati-hati yang bersih-bersih saja. Itu pentingnya perbedaan Al-Quran. Kita lihat juga tahun 2019 ada anak Najah itu yang di Hafiz Indonesia JTI itu. Anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz beserta letak-letaknya, beserta arti-artinya. Nah, itu dia. Tapi dalam kondisi anak itu lumpuh otak. Otaknya lumpuh, tak berfungsi otak itu untuk menggerakkan tubuhnya, tak berfungsi untuk menggerakkan tangannya, tak berfungsi untuk menggerakkan kakinya, tapi anak itu bisa hafal 30 juz. Bahkan sampai hari ini saya cek di YouTube, umur sekarang sudah masuk 13 tahun, belum bisa baca tulis, bahkan belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran, tapi hafal 30 juz beserta letak-letaknya, beserta arti-artinya. Coba. Kalau nggak pakai hati, nggak mungkin itu. Nggak mungkin pakai akal, karena akalnya sudah lumpuh, penyakit. Nah, inilah keistimewaannya Al-Quran. Maka kata guru saya dulu, kalau mau ngecek kita banyak dosa atau sedikit dosa, bukan nggak ada dosa, pasti berdosa, kan gitu. Kalau mau ngecek banyak dosa dengan sedikit dosa, coba tes hafal Quran. Kalau susah ngapal Quran, berarti banyak dosa, kata guru saya. Itu poinnya. Dengan syarat utamanya sudah bisa baca Al-Quran. Karena kalau nggak bisa baca Quran memang repot, memang susah, karena belum tepat bacaannya, belum tepat tajwidnya, memang susah untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran tak akan masuk ke sana. Al-Quran tak akan diberikan pada orang-orang yang belum bisa baca Quran. Karena mesti diperbaiki dulu huruf demi hurufnya. Nah, ini yang kita bahas pada pagi yang berbahagia ini, tentang Al-Quran. Ya. Al-Quran tidak ada hubungan dengan akal, tapi hubungan dengan akal dalam hati ini. Rupanya hati itu punya akal juga, dia punya penglihatan. Hati juga punya pendengaran. Nanti kita bahas di kemudian selanjutnya. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Al-Quran ini memang harus kita baca, kata ulama, minimal dikhatamkan setahun sekali. Jadi Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Besok di yaumil kiamah ada sekelompok orang yang protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Padahal dulu kami di dunia tidak buta. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kata Allah, aku datangkan Al-Quran kepadamu untuk kamu baca, pelajari, pahami, amalkan. Tapi apa yang kamu buat, kata Allah, kamu melupakan Al-Quran. Maka hari ini aku lupakan engkau. Nah, ini pentingnya membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir baca Quran nanti akan bangkit bersama para malaikat. Ketika dia bangkit dari kuburnya, depannya malaikat, samping kiri kanannya malaikat, belakangnya malaikat.
Orang yang mahir baca Al-Quran, yang benar tajwidnya, yang benar hurufnya, itu akan bangkit bersama para malaikat. Tapi ingat, tak perlu khawatir. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang terbata-bata baca Quran, susah payah baca Quran, belum pandai baca Quran, tapi tetap berusaha belajar. Ada gurunya yang ngajarin. Nanti kata Allah, bukan dapat dosa, tapi dapat pahala. Bahkan pahalanya kalau orang yang mahir tadi, satu hurufnya 10, kalau yang tak mahir satu hurufnya 20. Satu pahala untuk baca Quran per hurufnya, satu lagi susah payah baca Qurannya. 2 pahala dikalikan 10. Hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang baca satu huruf dari Al-Quran, baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Itu bagi yang mahir. Yang tak mahir 2 kalikan 10, 20. Jadi jangan takut untuk belajar Al-Quran, jangan nyerah. Walaupun, karena buktinya gini, kalau yang misalkan yang mahir, misalkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Hitung aja hurufnya berapa, kalikan 10. Itu yang mahir. Yang tak mahir, coba hitung. Alam kalikan berapa huruf dah? Berapa huruf tu dah? Kalikan 20. Kan lumayan tu, banyak tu. Walaupun cuma alam katanya. Tapi dia belajar gitu kan, dapat 20 pahala. Yang salah itu yang tak mau belajar. Yang tak mau belajar sok-sok bisa, pada akhirnya salah baca, salah arti. Itu Al-Quran. Salah baca, salah arti. Penting, bahaya. Contoh, Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu ha kecil, letaknya di tengah. Kalau ha besar di bawah. Ya, bedakan alham dengan alham. Ha itu bersih suaranya. Kalau ada alham itu kho, nanti larinya. Ini berbahaya. Alhamdulillahi Rabbil A di tengah juga. Alamin. Kalau A di bawah, alamin. Kalau yang benar bacanya hanya benar, artinya alhamdu, segala puji bagi Allah. Rabbil ainnya benar, Rabbil alamin, artinya Tuhan semesta alam. Tapi kalau salah baca, alhamdulillah, itu maknanya celaka bagi Allah. Rabbil alamin, pakai A, itu artinya Tuhan yang berpenyakit. Tuhan yang berpenyakit. 2 huruf baru dirubah. Ini enggak huruf, cuma tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu tasdid, mesti ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar tasdidnya, maknanya kepada Engkau aku menyembah, ya Allah, kepada Engkau aku minta pertolongan. Tapi kalau tak pakai tasdid dengan benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya kepada matahari aku menyembah dan kepada matahari aku minta pertolongan. Kecil, hanya huruf, hanya tasdid, tapi merubah makna. Ya kan? Sama seperti qalbun itu hati, kalau kalbun pakai kaf. Kalau kita kan, kalau di Al-Quran kan qaf dengan kaf, beda huruf. Kalau kita kan di Indonesia, bedanya cuma O sama A. Maknanya jauh. Kalau qalbun hati, kalau kalbun gugup. Ya, gigi beda sedikit itu. Hanya O sama A kalau di Indonesia. Ya kan? Kalau kita bilang sama orang, orang nikah, ada pemuda baru nikah, pemudi baru nikah, kita ucapkan selamat ya, mudah-mudahan sakinah, mawaddah,
Warahmah disingkat samawa. Samawa itu apa? Sakinah, mawadah. Nah, wa aja. Wa itu artinya dan. Yang benar itu apa? Sakinah, mawadah, rahmat. Jadi disingkat samara atau samaro. Sakinah, mawadah, rahmat. Tapi kalau semua samawa, sakinah, mawadah, dan udah dan aja, rahmat hilang. Itu simpel, cuma bahasa saja. Menyingkat-nyingkat tapi nggak tahu makna sesungguhnya, ini berbahaya. Ini nggak lengkap maknanya. Kalau ada orang nggak mau bersentuhan, dia nggak mau salaman dengan sesama lain jenis, dia mengatakan maaf ya, maaf bukan apa? Bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram. Muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram. Benar juga sih, dia kan nggak sedang pakai ihram itu. Yang benar apa Pak Ustaz? Yang benar itu mahram. Mahram itu orang yang tidak bisa dinikahi. Dia maaf, bukan mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang berpakaian ihram. Dia kau bilang, maaf ya, bukan muhrim. Betul juga dia, maaf ya sedang nggak pakai ihram gitu kan. Ya betul juga dia sedikit kan, tidak berpakaian ihram. Jadi hal kecil itu kadang-kadang memang luar biasa di Indonesia itu. Menyingkat-nyingkat atau membahasakan sesuatu bahasa Arab yang nanti maknanya beda. Nah ini yang mesti kita pelajari. Al-Quran itu luar biasa, dia tak berdosa bagi orang-orang yang mau belajar, asal masih mau belajar, itu syaratnya. Nah, apa yang membuat kita cinta kepada Al-Quran? Banyak kadang-kadang kita baca Quran tak tahu apa yang dibaca, sehingga baca sedikit sudah mulai malas, baca sedikit sudah mulai ngantuk. Kenapa? Karena tak tahu apa yang dibaca. Kalau dulu kami menghafal Quran sekaligus minimal pada awal ngapal itu minimal baca arti dulu. Jadi untuk mengetahui ayatnya, menghafal ayatnya supaya kuat hafalannya, mesti baca juga artinya, terjemahan bukan tafsir, terjemahan. Agar apa? Ketika lupa ingat artinya. Jadi baik lagi tuh, situ caranya. Nanti baru baca tafsir dan sebagainya. Tapi awal menghafal itu belajar arti supaya cocok dengan apa yang dihafal dengan maknanya secara bahasa. Jadi semangat terus untuk belajar Al-Quran. Tiba-tiba lihat, oh ini ayat ini, oh ini ayat ini, oh nah ini. Makin cinta dia. Makin lama makin dibaca, makin lama makin baca, makin cinta kepada Al-Quran. Nah, ini itu hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu apa lagi? Jangankan maknanya, secara bahasanya indah luar biasa. Ya, secara bacaan bahasanya itu indahnya luar biasa. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Nun di ujung akhirnya. Al-balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dal di ujung akhirnya. Surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur. Ra di ujung akhirnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Di ujung akhirnya. Sehingga apa? Sehingga memudahkan orang untuk menghafal
Al-Quran secara makna dia indah, secara bacaan bahkan untuk indah luar biasa. Sehingga orang menghafal Quran makin lama makin indah, makin enak untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran itu ya Bu, tidak pernah bosan untuk dibaca sebenarnya. Kalau kita mengerti maknanya, mengerti akan keindahan bahasanya. Saking makin dibaca makin indah dia. Beda dengan bahasa Indonesia. Nah, itu makanya kalau dia bahasa Arab, jangan dibuat lagu-lagu atau irama-irama yang bukan Arab. Azan nih, azan itu Arab. Nah, jangan pula dibuat dengan logat-logat yang bukan Arab. Nggak enak dia. Azan Mekah. Allahu Akbar. Gitu. Itu Mekah misalkan. Azan Jakarta misalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta misalkan. Ada yang di MCTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV. Ada yang di radio ada dengar saya. Allahu Akbar, enak dia. Tapi kalau kita ganti dengan logat-logatnya itu orang Indonesia, kacau nanti. Orang hayya 'alas shalah. Enak dia. Ganti dengan orang ini lagu Indonesia. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, cocok. Marah orang. Iya. Subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Enak dia. Diganti kemarin di istana kepresidenan. Ganti dengan logat Jawa, langgam Jawa, selesai. Mana kan enak. Rusak Al-Quran dibuatnya. Kalau sudah Arab mestinya logat Arab. Jangan dirubah. Ya kan? Itu. Jadi dibaca berkali-kali pun indah dia. Nanti kita bahas nih. Kita fokus nanti insyaAllah kepada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu pembuka. Dan dia nanti berhubungan, yang saya bahas ini berhubungan dengan solat. Kata Rasulullah, la solata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seorang hamba yang tak membaca atau salah membaca surat Al-Fatihah tadi. Maka kata Nabi wajar, kata Nabi ada nanti umatku umur 60 tahun, 60 tahun dia solat, tapi tidak satu pun solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi rukuknya sempurna, sujudnya tak sempurna. Sudah bolak-balik ke masjid, rukuk sujud sebagainya, tapi satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sujudnya sempurna, rukuknya tak sempurna. Atau tadi yang Nabi la salata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang hamba yang tak membaca atau salah membaca surat Al-Fatihah. Ini penting. Kalau boleh nanti kita bahas misalkan begini. Cara mudahnya begini. Huruf Al-Quran itu yang boleh bergerak. Yang boleh bergerak bibir itu yang boleh bergerak cuma 4 hurufnya.
Huruf yang boleh bergerak bibir itu cuma 4. Huruf pertama, huruf ba. Ba bergerak. Ba. Ba. Terus huruf mim, ma. Mim, ma bergerak. Terus fa bergerak. Fa bergerak. Yang terakhir huruf waw. Waw muncul dia. Waw. Itu bergerak. Cuma 4 ini huruf yang bergerak dalam Al-Quran. Bibirnya. Yang moncong, yang apa tuh 4 ini aja. Selebihnya tak boleh bergerak. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Tak ada syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Enggak dibuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitannya enggak bergerak. Bukan syaitan. Enggak dibuat. Itu yang salah. Karena huruf itu enggak boleh bergerak bibirnya. Syaitan bukan, tapi syaitan. Nir rajim bukan nur. Itu simple dulu. Alah pusing. Itu baru itu. Ya, syaitan. Jadi 4 huruf ini yang boleh bergerak cuma. 4 huruf ini yang boleh bergerak. Nanti kita bahas surah Al-Fatihah itu macam-macam bentuknya. Jadi kenapa Al-Fatihah Pak Ustaz tadi itu dia pembuka bagi semua kebaikan. Al-Fatihah juga disebut dengan surah Ruqyah. Surat Ruqyah. Jadi selain surah-surah seperti ayat kursi, surah An-Nas, surat Al-Jin dan sebagainya, rupanya Al-Fatihah kata Rasul juga sebagai surat untuk ruqyah. Minimalnya meruqyah diri sendiri. Nah, itu minimal tuh. Meruqyah diri sendiri. Yang ada penyakit, yang ada sakit hati, itu diruqyah aja. Ya, itu makruqyah bisa. Kadang sakit hati, tak sengaja, tapi enggak dibuat. Tapi kadang-kadang muncul begitu aja. Obatin cepat. Melalui bacaan Al-Fatihah. Bisa dalam sholat tadi, bisa juga di luar sholat dengan mengusap-ngusap hati kita. Diruqyah supaya hilang dari sifat-sifat itu semua. Dari gangguan syaitan. Baca Al-Fatihah. Misalkan, ada kadang orang lihat tetangganya, ya Allah, lihat tetangga beli kulkas dia yang kedinginan. Ada kayak gitu. Tapi nggak di sini, tempat lain. Ada tetangga beli mobil dia sakit hati. Sampai malam jam 2 malam ngasih gelisah tuh dia. Kita bangun suami, kenapa kau dek tak nanti tidur malam jam 2 malam kena? Enggak ada bang, pusing kepala aku. Pusing kenapa? Tuh, tetangga sebelah awak tuh. Ya Allah, sombong minta sombong kenapa? Itu tadi Pak dia baru beli mobil. Tadi pagi aku nyapu depan rumah, lewat deh di kasurnya aku tanya, kurang ajar itu ya Allah, katanya sombong minta ampun. Sampai dah lah, enggak sombong emang negur masalahnya. Enggak dong. Abang tak ngerti bang tu dong. Ini orang sombong tu gaya tu. Sampai tak tidur malam. Pagi, bangun pagi, udah sholat subuh sebagainya, nyapu balik depan rumah tu. Tetangga lewat lagi. Pas lewat, tetangganya yang kedua takut dia marah, tak ditegurnya kelakson. Sibuk nunggu. Nah, tengok tu, di klakson, sombong minta pun. Pas enggak di klakson, la ilaha illallah, enggak di klaksonnya awak dah. Sombong minta ampun nah, kan? Di klakson salah, tak di klakson salah. Sakit seminggu tadi tidur malam mikir orang. Ada, tapi enggak di Siko, tempat lain. Sakit tak tidur malam. Masuk rumah sakit, dijenguk pula sama yang punya mobil baru itu pula. La ilaha illallah. Sampai di rumah sakit ditanya sama siapa sih kok? Sekeluarga naik mobil baru tambah sakit mati sekalian. Selesai. Itu bahaya itu. Ini cepat obatin hati. Nah, itu ruqyah. Al-Fatihah juga disebut dengan syifa. Surah syifa, surah obat. Walaupun kata ulama, dah semua ayat Al-Quran itu syifa, obat. Betul. Cuma ada beberapa hadis Nabi yang fokus kepada beberapa surah tentang surah syifa. Termasuk surat Al-Fatihah itu obat sebenarnya. Kalau tak jumpa lagi di bidang medis dan sebagainya, maka Al-Fatihah itulah cara yang terbaik kita untuk
meminta kepada Allah kesembuhan melalui bacaan Al-Fatihah. Pernah dulu di zaman Rasul ada orang kepala suku yang kena kesengat kalajengking. Sakitnya luar biasa, dipanggil dokter, dipanggil tabib, dipanggil dukun, satu pun semua orang mengatakan, semua dukun mengatakan, tak lama lagi nih. Tak lama lagi, sudah parah nih, sudah ngeri nih penyakitnya. Udah pasrah, udah mau mati aja itu. Dokter, tabib semua udah nyerah aja. Udah parah penyakitnya. Datang rombongan para sahabat lewat ke kampung itu. Dipanggil oleh beberapa orang, tolong kami, tolong bantu kami. Ada apa? Kata sahabat. Itu ketua kami, pemuka suku kami tersengat kalajengking, dan semua dokter tabib tak mampu lagi menyembuhkan. Datang para sahabat, ditengoknya kakinya itu, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, seketika sembuh penyakit itu. Masya Allah. Sahih hadisnya. Sembuh penyakitnya. Sembuh Pak, penyakitnya. Seketika orang pesenang luar biasa, dikasih hadiah, dikasih kambing, dibawa pulanglah ke Madinah. Dijumpai Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ambil hadiahnya. Boleh ambil hadiah, silakan ambil hadiahnya. Nanti Rasulullah mengiyakan bahwasanya Al-Fatihah itu sebagai surat untuk syifa, untuk obat. Saya tahun lalu, bukan tahun lalu, sebelum puasa kemarin kena penyakit batu ginjal ya, batu ginjal. Jadi kalau buang air atau nanti ke pas kambuhnya itu pinggang itu luar biasa ditariknya, itu luar biasa sakitnya luar biasa. Masuk ke spesialis, dikasih obat di USG, ada batu sana, tengok di ginjal ada batu, dan dikasih obat. 1 minggu minum obat, dicek balik ke USG, dokter spesialis, hilang katanya, hilang, tapi setelah itu sakitnya ada. Minum obat sudah selesai, sudah nggak minum lagi, katanya dia hilang. Ya, akhirnya sakit tuh muncul terus. Muncul ada, kadang-kadang sakit lagi. Wah, kalau setiap hari buang air itu, kalau minumnya kurang sedikit aja, sakitnya luar biasa. Sakit kayak orang bahasanya kalau kita makan jengkol apa itu? Nah, kayak jengkol dan sebagainya. Itu bentuk sakit itu. Sakit luar biasa. Jadi nggak ada obat lagi. Dokter bilang udah sembuh. Ada apa ini? Balik baca Fatihah, ambil air, setiap minum air bacakan Fatihah, minum, bacakan Fatihah. Sebelum puasa, 2 hari sebelum puasa saya mau bilang Allah, ya Allah, saya nih mau puasa ya Allah, gitu aja. Kalau saya sakit seperti ini, mungkin saya nggak puasa, karena pagi tak minum, siang tak minum, itu penyakit nanti bagi yang batu ginjal itu. Nggak mungkin saya nggak puasa ya Allah, mohon bantuannya ya Allah. Seketika saya buang air kecil, seketika seperti ada batu yang keluar di kala itu. Baru plong sampai hari ini. Tidak ada sakit lagi. Asbab daripada surah Al-Fatihah hanya obat. Al-Fatihah itu obat. Bisa dibacakan, bisa melalui air. Tapi tak usah disakralkan seperti, panggil ada ustadz, minta doa, tak usah. Bisa sendiri. Bisa sendiri, ya itu poinnya. Asal yakin aja, udah tuh. Belajar Fatihah, belajar bacaannya, dan ya yakin. Kadang kita ini sering latah. Nampak sedikit ustadz viral, bagus, itu ilmunya apa? Dan tidak ada. Ada kayak gitu. Dulu ada namanya ponori. Jatuh ke batu. Batu kena kepalanya, mandi. Celupnya deh, apalah ya Allah. Kita mulai latah kadang-kadang. Udah sendiri aja tuh baca Fatihah, insya Allah niatkan karena Allah, baca, yakinkan itu. Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Makna As-Sab'ul Masani bukan hanya 7 ayat yang diulang, tapi 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dibaca berulang-ulang kali pun takkan pernah bosan untuk membacanya. Mendengarkan pun takkan pernah bosan. Kenapa? Dia indah bacaan itu. Baca tiap hari 17 kali, imam baca dengan jahar pun setiap hari puluhan tahun sampai sekarang, nggak ada orang yang protes. Ada bu, suami ibu pulang-pulang marah-marah. Ngapa bang? Itu imam baca Fatihah terus setiap hari. Ada kayak gitu? Mana ada?
Nggak ada. Senang dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah senang dengarnya. Tergantung yang baca. Kalau bacanya enak, dengarnya enak. Misalkan lagu Sudais, Abdurrahman As-Sudais, Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak dia. Ada Syekh Al-Ghamidi misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enak juga. Hani Arifai misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak, nikmat dia. Tergantung yang baca. Maka imam itu mesti yang fasih, yang benar nanti. Karena ada juga, kenapa kadang makmum nggak suka orang baca Fatihah itu? Bukan karena bacaan Fatihahnya, karena imamnya. Di bulan puasa kenapa banyak protes orang? Karena imamnya. Karena ada imam kadang-kadang baconya panjang. Nah, marah juga makmum tuh. Ada juga imam itu baca pendek, tapi cara baconya yang panjang. Aduh. Kalau macam awak nih biasa standar lah, 40 menit tuh standar tuh, 11 rakaat gitu. Jadi kayak kalau pakai mobil tuh mobil travel lah. Ada yang mobil puso, lambe betul bacaannya, ya Allah. Dah 11 rakaat lambe pula lagi. Allahu Akbar. Enak sih sebenarnya, suaranya enak gitu kan. Dan dia masa enak itu, nyaman dengan itu, nggak melihat kondisi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Mak panjang Bismillah, bikin bila kau selesai 11 rakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa lah melima empat panjang bacaan kau, ya Allah Rabbi. Ar-Rahmanir Rahim. Celaku mak ngurus celaku semua ngurus kau. Maliki Yawmiddin. Tahu gitu pindah ke masjid lain lah besok. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Normalnya kan amin. Dia marah, amin. Copek selesainya. Tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, mak Yasin bila kan selesai ini. Wah, itu yang puso tu. Ada yang super medan, koncang patas. 23 rakaat selesai 7 menit. Setiap tahun viral Jawa tu. Itu ulang-ulang tu setiap tahun. 23 rakaat 7 menit selesai. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salli alaihi, Allahu Akbar, itu terus. Yang habis itu tua pun dah keluar, apa itu? Muntah aku nengok dia. Awak rukuk zit togak pula katanya. Ada kayak gitu. Selesai 23 rakaat, selesai 7 menit. Nah, itu tergantung imam, ya kan? Kalau enggak nengok-nengok makmum kacau dia. Makanya Fatihahnya mesti diperbaiki, dipelajari kembali. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan belajar lagi, tidak malu, tidak sungkan untuk belajar Fatihah. Saya sampai hari ini Bu tetap belajar.
Saya ada beberapa guru saya, tetap saya belajar karena banyak mungkin beberapa hal dari guru Al-Quran saya yang belum sempurna juga. Perbaiki. Itu yang penting, jangan merasa benar, tapi tetap belajar. Kondisi apa? Sampai kita pegang saat sampai mati, sampai kita wafat, tetap belajar untuk mendapatkan dua pahala tadi, terhindar dari dosa. Nanti kalau kita merasa benar, salah baca, salah arti, dosa dapatnya. Kita belajar, apalagi yang menyangkut Al-Fatihah. Kenapa As-Sab'ul Masani 7 ayat diulang tak pernah bosan? Karena dia pakai logat Arab. Coba kalau bahasa Indonesia, ibu punya anak atau cucu masuk TK, baca surah Al-Fatihah, sampai hari ini dia udah kuliah pun baca Fatihah terus dia. Tapi coba masuk TK anak baca lagu, nyanyi-nyanyi, balenku ada 5. Masuk SD dia muak dengan lagu itu. Muak dengan lagu itu. Diganti dengan lagu versi Arab pun nggak enak juga. Balenku ada 5, nggak enak juga. Tetap nggak enak. Nah, tergantung awak. Nanti kita bahas minggu depan bagaimana posisinya. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan untuk belajar Al-Quran. Tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.